Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Kali ini saya akan menyampaikan materi pengukuran tentang besaran dan satuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki besaran atau nilai dan satuan. Besaran secara fisika itu dibagi menjadi dua. Pertama berdasarkan satuan. Besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian berdasarkan arah, besaran itu dibagi menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran dan selalu mengikuti besaran. Kemudian satuan juga merupakan acuan atau standar dari suatu besaran. Mempunyai nilai tetap, bersifat umum, dan dapat dikonversi dalam sistem satuan lain yang sejenis. Konversi satuan adalah satu satuan dari sistem besaran yang dapat diubah atau dikonversi dari satu sistem ke sistem yang lain yang sejenis. Beberapa faktor konversi, misalkan pada satuan panjang, yang kita kenal itu seperti 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 km sama dengan 0,621 mil. 1 tahun cahaya sama dengan 9,461 kali 10 pangkat 15 meter. Dari satuan dan turunan yang ada, nanti kita juga akan mengetahui dimensi, yaitu cara untuk menggambarkan atau menyederhanakan suatu besaran dengan menggunakan simbol berupa huruf dan kurung mutlak. Nanti kita akan berikan contohnya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui kesepakatan dan berdiri sendiri. Seperti setelah kita ketahui bahwa besaran pokok itu ada 7, itu panjang dengan lambang L, satuannya meter, dan dimensinya adalah L. Massa lambangnya M, satuannya kilogram, dimensinya M. Waktu lambangnya T dengan satuan sekon, dimensinya T. Kuat arus listrik lambangnya I, satuan ampere, dimensinya I. Kemudian suhu dengan lambang T, satuannya Kelvin dengan dimensinya theta. Kemudian intensitas cahaya dengan lambang I, satuannya candela dengan dimensi J. Kemudian jumlah mol dengan lambang N, satuannya mol dengan dimensi N. Untuk memudahkan kita mengingat besaran-besaran pokok ini, kita bisa buat sebuah kalimat, misalkan masa paling indah waktuku jumpa Susi, di mana masa adalah masa itu sendiri, paling PA yaitu panjang, kemudian indah kita ambil in ya, yaitu intensitas cahaya, waktu ya waktu, kemudian ku ini adalah kuat arus listrik, jumpa kita ambil jum untuk jumlah zat, dan Susi kita ambil sunya untuk suhu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Pada besaran turunan ini luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, tekanan, massa jenis, usaha dan energi, daya, dan mungkin ada beberapa besaran-besaran turunan lainnya. Nah, di sini akan diberikan contoh bagaimana kita menentukan rumus dimensi pada besaran turunan. Misalkan kita akan menentukan dimensi luas. Nah, kita ketahui dulu rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Singkat A sama dengan P kali L. Di mana satuan panjang di sini adalah meter dan satuan lebar adalah meter. Sehingga
meter dikali meter menjadi meter kuadrat. Nah, dari satuan luas yang sudah kita ketahui, langsung saja konversikan satuan luas ini meter ke dalam dimensi sebagaimana tadi yang kita lihat pada besaran pokok. Satuan meter adalah satuan pada panjang, di mana panjang itu punya dimensi L. Ya, terus pangkat yang ada kita ikutkan saja. Dimensi rumus untuk luas adalah L pangkat 2. Demikian juga menentukan rumus dimensi volume. Kita ketahui bahwa rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. V sama dengan P kali L kali T. Adalah meter kali meter kali meter. Meter pangkat 3. Dan kita konversikan satuan tersebut ke dimensi L pangkat 3. Jadi rumus dimensi untuk volume L pangkat 3. Demikian juga rumus dimensi untuk kecepatan. Rumusnya adalah jarak bagi waktu. Jarak satuannya meter, kemudian waktu satuannya sekon. M per S, sehingga kita jadikan bulat menjadi MS pangkat yang 1. Kemudian dari satuan ini kita rubah menjadi simbol dimensi. Untuk meter L, kemudian sekon, waktu adalah T. Di rumus dimensi untuk kecepatan adalah LT pangkat min 1. Rumus dimensi untuk percepatan, kita tentukan dulu rumusnya. Kecepatan adalah kecepatan per waktu, di mana satuan untuk kecepatan meter per sekon dan satu waktu adalah sekon. Atau kita sederhanakan menjadi M per S kuadrat. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi MS pangkat min 2. Terus dengan LT pangkat min 2. Jadi rumus dimensi untuk percepatan adalah LT pangkat min 2. Oke, satu contoh soal lagi untuk menentukan rumus dimensi gaya. Nah, sebagaimana kita ketahui gaya ini adalah massa dikalikan percepatan. Nah, dengan satuan massa kilogram dan satuan percepatan meter per sekon kuadrat, atau kita sederhanakan menjadi kilogram meter sekon pangkat min 2. Kita kenal dengan Newton, disingkat dengan huruf N. Nah, dari satuan-satuan ini kita konversikan menjadi rumus dimensi untuk gaya MLT pangkat min 2. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.